Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Pak Muhdi, Ketua PGRI Jawa Tengah, dan juga Ibu Sri Suciati sebagai moderator, serta seluruh pengurus PGRI baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Puji syukur, mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kita limpahan rahmat dan karunia yang tiada terkira, sehingga kita semua dapat terus bersama-sama berkumpul secara bebas merdeka. Kemudian kita juga dapat melakukan kegiatan aktivitas apapun dalam keadaan sehat karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga senang pada kesempatan pagi hari ini bisa berada di tengah Bapak Ibu semuanya, mungkin membagi informasi terkini terkait dengan kebijakan Dijen GTK saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berbagi layar untuk pagi hari ini, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh moderator pada saya terkait dengan topik yang sedang digagas oleh para pengurus PGRI pada pagi hari ini. Saya ingin mengawali paparan saya pagi hari ini dan mengambil judul sebagaimana yang tertera dalam surat undangan yang diberikan kepada saya terkait dengan peluang karir dan pengembangan diri bagi guru P3K. Sebelumnya saya boleh tanya, Bu Suci, ini yang peserta ini pengurus atau ada juga guru P3K atau guru honor? Guru P3K, guru honorer, dan guru yang sudah PNS dari Jawa Tengah. Ya, dan pengurus ya, Bu ya. Pengurusnya juga. Yeah. Ya, baik. Bapak Ibu semua, para guru yang saya banggakan, baik guru yang sudah eh, ber mendapat kesempatan menjadi P3K, syukur Alhamdulillah, dan bagi guru honor yang saat ini belum berkesempatan menjadi guru P3K, serta seluruh pengurus yang saya banggakan. Hari ini saya ingin menyampaikan banyak yang tidak hanya peluang karir dan pengembangan diri bagi guru P3K, karena di sini ada juga masih guru honor yang masih tersisa belum terangkat sebagai guru P3K. Sebelumnya, dalam paparan ini, saya ingin membagi paparan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan sebagai informasi buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian capaian program guru dan tenaga kependidikan tahun anggaran 2023. Namun dalam capaian ini saya hanya membatasi pada capaian program pemenuhan guru P3K serta peran guru P3K dalam kebijakan Merdeka Belajar serta data guru yang terbaru yang bisa Bapak Ibu ketahui sebagai update. Karena di berbagai seminar dan berbagai webinar itu banyak data yang berseliweran dan itu data itu keliru ya. Setelah kita selesai melaksanakan T3K, data itu sudah mulai berubah. Baik, pada kesempatan yang bagian pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi saat ini kita sudah mencapai tahun keempat Merdeka Belajar. 1 tahun lagi, tahun kelima, Renstra kita. Dan baru saja kita merayakan Hari Guru, tanggal 25 November yang lalu, mengambil tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Kenapa mengambil tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar? Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, selama 4 tahun perjuangan yang berat dilalui bersama, gotong royong bersama semua pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, sehingga banyak capaian yang sudah kita dapatkan. Sebagai gambaran, hanya meluruskan saja, karena banyak sekali informasi yang sering diambil dalam sebuah webinar-webinar, dan kebetulan tidak mengundang kami dari Kemendikbudristek, maka pada forum ini saya ingin menyampaikan bahwa semua program yang dijalankan oleh Kemendikbudristek Dijen GTK saat ini diturunkan atau menjalankan program prioritas nasional keempat. Ya, jadi Presiden punya PN, program nasional itu 9, yang dijalankan saat ini adalah PN yang keempat, yang mana PN yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi kesehatan dan pendidikan itu sebagai prioritas. Maka kalau 2 tahun ini fokusnya pada rekrut guru P3K itu karena memang
kesehatan dan pendidikan itu adalah fokus utama pada program prioritas nasional. Yang mana di sini prioritas nasional ketiga ini adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Lalu dari situ ada empat program peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas yang dikerjakan oleh Kemendikbudristek. Kegiatan prioritasnya ini saya agak cepat ya karena waktunya 30 menit. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 dan 3 yang berwarna kuning itu adalah kegiatan prioritas pemerintah pusat yang dikerjakan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang mana proyek prioritas dari Kemendikbudristek saat ini disebut dengan proyek prioritas atau program prioritas adalah penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan kualitas penilaian pendidik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan yang ketiga, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang dikerjakan oleh Kemendikbudristek GTK khususnya itu yang warna kuning. Pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik. Dan yang ketiga, pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan. Jadi ini adalah program prioritas. Jadi kalau kemudian ada turunannya adalah program-program yang sekarang kita kerjakan, itu sebenarnya diturunkan dari PN. Yang ini adalah program presiden dan akan menjadi legasi Presiden pada akhir masa jabatan di tahun 2024 yang akan datang. Dari program ini, maka arah kebijakan yang menuju Ristek adalah ini, di 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi sebenarnya yang menjadi fokus dari Dijen GTK adalah yang dikasih tick mark atau centang warna hijau. Sekolah penggerak, program prioritas 1.1, kemudian kurikulum merdeka, kemudian guru penggerak, pendidikan profesi guru, penguatan mapel perubahan iklim, kesehatan, olahraga, dan bahasa Inggris. Dari sini, kemudian jadilah episode-episode Merdeka Belajar, yang saat ini sudah sampai episode ke-26. Yang terakhir adalah transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi, dan yang sebelumnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati, saya muliakan semuanya, para guru, sahabat saya, seluruh Indonesia, dan khususnya di Jawa Tengah saat ini. Dari program pusat tadi, Merdeka Belajar secara besar, maka kerangka umum transformasi GTK itu digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Dari kerangka ini, pasti ini sering ya ditayangkan dalam berbagai macam paparan yang mungkin Bapak Ibu semua di antara para guru itu sudah pernah menyimak. Gambarnya seperti ini, objektif akhirnya adalah murid pelajar Pancasila, kemudian cara mencarinya adalah melalui 5 pilar. Transformasi kepemimpinan pendidikan, transformasi PPG, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, pengembangan pemberdayaan komunitas pendidikan gotong royong untuk kepentingan yang sama, yaitu melalui program organisasi penggerak yang saat ini sudah mencapai tahun ketiga, yang diikuti oleh 133 ormas seluruh Indonesia. Dan yang kelima adalah regulasi dan tata kelola SDM GTK, yang mana sekarang kita sedang mengerjakan manajemen talenta, yang itu sasarannya adalah seluruh ASN, bukan hanya PNS ya, ASN. Yang sebentar lagi akan luncur di episode berikutnya, Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya banggakan, program ini, semua program yang kita kerjakan saat ini, sebenarnya adalah untuk mencapai 3 visi utama. Kalau Bapak Ibu tadi melihat, di slide sebelumnya, tidak ada pemenuhan guru melalui P3K, gitu ya. Memang dari awal, ini pada awalnya bukan menjadi program prioritas, gitu. Namun, kami mempunyai visi utama, yang mana visi itu ada 3 visi besar. Apapun program yang kita kerjakan di dalam Dijen GTK, visinya adalah yang pertama, menjadikan profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Agar orang-orang terbaik yang bisa mau menjadi guru, bukan hanya orang-orang yang sudah tidak mau bekerja, tidak mendapatkan lapangan kerja dimanapun,
baru mereka menjadi guru. Jadi kami ingin orang-orang terbaik yang menjadi guru. Maka itu visi yang pertama. Visi yang kedua, menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan agen transformasi pendidikan. Dan visi yang ketiga, menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Menjawab visi satu inilah, maka tahun 2020, Mas Menteri meluncurkan program 1 juta guru. Dengan segala keyakinan beliau, satu juta guru itu kita berpikir bisa dipenuhi dalam 1 tahun 2021. Mengapa penting untuk menjawab visi satu ini? Ada 2 program yang paling utama. Yang pertama adalah seleksi ASN P3K, menjadikan guru-guru honor menjadi P3K, dan PPG Prajabatan, mengganti guru-guru pensiun dengan guru-guru lulusan PPG Prajabatan yang langsung menjadi P3K. Jadi di sini terkait dengan pertanyaannya, kenapa P3K atau kenapa nggak ada PNS, itu bukan ranah Kemendikbudristek untuk menjawab. Tahun ini mungkin tahun depan akan ada kesempatan untuk PNS, itu adalah kemenangan di Kemenpan RB. Tapi pada saat ini, karena setelah moratorium sekian tahun, guru-guru honor menumpuk di sekolah-sekolah, sampai angka di catatan kami, itu kalau di sekolah negeri itu mendekati 1 juta. Kalau ditambah sekolah swasta itu 1,6 juta, maka Pak Menteri mencanangkan program 1 juta guru. Beliau tidak berpikir bahwa ini tidak pernah disentuh oleh sebelumnya. Kenapa? Ketika saya tanya, ini sangat politis. Kenapa? Karena begitu program ini diluncurkan, banyak sekali kepentingan yang bisa ikut di dalam program ini. Sehingga tidak mudah sama sekali untuk bisa mengeksekusi program ini. Begitu berat perjuangannya berdarah-darah. Karena ketika kita menghitung 1 juta, lalu kita mengajukan informasinya kepada Kemenpan RB. Kemenpan RB mengajukan, ini prosesnya ya. Kita menghitung, Bapak Ibu, 1 juta guru. 1 juta itu sudah lengkap dengan by name, by address, di mana sekolah yang butuh. Kita ajukan ke Kemenpan. Kemenpan mengajukan kepada Kemenkyu, sudah ada uangnya tersedia di dalam dana alokasi umum. Lalu penetapan formasi bukan lagi ada di Kemendikbudristek. Kemenpan mengundang pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi dengan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Tetapi apa yang terjadi? 2 tahun berturut-turut, nanti ada di slide berikutnya, 3 tahun sampai saat ini, usulan tidak pernah mencapai 100%, bahkan 50% pun tidak pernah mencapai. Sehingga harapan kita saat itu 1 juta sudah disediakan anggarannya, 1 juta pun akan dieksekusi oleh pemerintah daerah, itu tidak bisa tercapai. Rupanya disinilah mengapa masalah guru yang sudah ada moratorium sehingga menumpuk kekurangan guru sampai 1 juta tidak pernah tersentuh karena bukan pekerjaan mudah untuk mengurusi guru ini. Kalau Bapak Ibu lihat, di dalam program prioritas ini tidak ada yang namanya rekrut guru P3K. Tapi kami menjadikan program itu sebagai program prioritas utama. Karena ini menyangkut guru, menyangkut hidup guru. Sehingga ini menjadi sangat prioritas. Dan perjuangan itu tidak mudah. Jadi kadang-kadang kita berjuang, bahkan yang seharusnya menjadi mendukung itu malah menyerang, malah menjadi lawan. Seharusnya itu kolaborasi. Itu yang kita kerjakan selama ini. Dan alhamdulillah capaian itu, data guru itu bisa bergerak menjadi seperti ini. 2,8 juta guru. Itu sekarang guru PNS, ini sebenarnya yang dimaksud bukan guru PNS ya di sini. Yang ini adalah guru P3K, karena guru ASN. Sekarang namanya bukan PNS. ASN itu jumlah sudah bertambah menjadi 1,5 juta, yang semula 1 juta. Karena 500 ribunya itu masuklah guru-guru honor yang menjadi P3K. Komposisinya sudah berganti. Sehingga kalau Bapak Ibu ikut webinar-webinar, angkanya bukan seperti ini. Yang paling benar adalah angka yang sekarang saya paparkan. Karena ini adalah
sumber dapodik tahun 2023 pasca hasil seleksi P3K 2022. Tidak ada satu institusi pun yang punya data, yang mengaku punya data, tidak ada. Karena data itu adalah di dalam Kemendikbud. Sekali lagi catat ya, tidak ada institusi satupun yang mengaku punya data, menganalisis, tapi tidak pernah datang ke Kemendikbud, itu adalah salah. Karena data itu adalah di sini dan data itu menjadi bergeser seperti ini karena banyak guru yang sudah menjadi P3K. Ini adalah data yang terbaru Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, supaya ketika berbicara, menyampaikan kepada bagi para pengurus, menyampaikan kepada yang lain, itu sudah punya. Cukup berbangga, karena guru kita sudah banyak yang berubah status. Sedangkan jumlah guru, baru saja ada webinar, dan itu salah total datanya. Itu datanya bukan seperti yang disampaikan kemana-mana. Jadi seharusnya kalau mau tanya data ya ke Kemendikbud. Karena dari Bappenas, dari Kemenpan RB pun, dari BKN, itu datanya dari Kemendikbud. Tidak ada sumber data guru, selain di Dapodik yang memilikinya adalah Kemendikbud. Jadi ini adalah data guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, dan guru SLB ya. Bapak Ibu bisa melihat, sekarang kami sudah mendistribusikan data itu karena kita punya provinsi sudah berkembang dari 34 menjadi 38. Kita ada tambahan daerah otonomi baru. Papua tambah 4 provinsi, kita sudah lihat mereka sangat miskin guru. Kita lihat di bawah, yang paling bawah ini Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya. Sekarang sudah berubah namanya, dan ini kita sudah mulai distribusikan. Mungkin belum ada ya yang bisa mendistribusikan data seperti ini. Kalau mau melihat data guru dan tenaga kependidikan yang sekarang ini, ya ini sumber datanya ini karena kemarin saya paparan di dalam forum Denpasar 21 tanggal 22 November, maka data ini cut off-nya per 21 November 2023 pukul 00, guru dan peserta didik Rombel, guru Tendik, jumlahnya adalah seperti ini. Ini jumlah yang paling akurat ya, yang bisa saya persembahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu mari kita lihat capaian program pemenuhan guru P3K. Dan apa peran P3K yang bisa diambil oleh P3K dalam Merdeka Belajar. Dan nanti pertanyaannya bagaimana pola karir atau pengembangan diri bagi guru P3K ke depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, dengan segala rasa syukur, kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tahun ini 544.292 saudara kita di seluruh Indonesia itu sudah menjadi P3K. Saya prihatin untuk Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah yang masih banyak P1 yang belum terakomodir. Karena saya sempat datang langsung ke gubernur saat itu, di menit-menit terakhir untuk bisa mengusulkan, ya menit-menit terakhir, saya pikir tidak ada risiko karena akan segera berakhir jabatannya, tetapi saat itu belum bisa ditambah formasinya. Jadi segala cara saya lakukan, kami lakukan agar daerah-daerah yang usulannya formasinya masih belum maksimal, saya datangi gubernurnya. Dan di Jawa Tengah pun juga saya datangi saat itu. Mungkin teman-teman guru honor di sini tahu ya, saya datang ke sana untuk mengkomunikasikan hal ini dan berdebat cukup panjang terkait dengan hal ini. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan satu ronde lagi tahun depan bagi Bapak Ibu P1 ataupun honor yang masih belum mendapatkan penempatan saat ini. Saya sampaikan dengan kegembiraan mengapa kita Hari Guru ini mengambil tema rayakan Merdeka Belajar. Karena patut kita syukuri dan kita rayakan, ada 544.000 guru honor telah menjadi ASN P3K tahun ini. Dan tahun ini, formasi yang kita usulkan 600.000, tetapi alhamdulillah dengan perpanjangan yang kita mohon, itu bisa menambah formasi lagi menjadi 296.059 formasi. Dan saat ini teman-teman guru kita sudah melakukan ujian, dan
Jika tidak ada aral melintang, maka awal tahun depan jumlah guru honor kita menjadi P3K bertambah menjadi 840.000. Itu satu prestasi yang luar biasa dalam sepanjang sejarah seleksi ASN itu belum pernah terjadi. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini pertama kali kita butuh 1.200.000 usulan daerah 506, tapi yang lolos 293.000. Dan ini sebagian yang tidak ada peminatnya adalah daerah-daerah timur yang memang tidak ada guru honornya, tapi tidak ada yang bisa diisi, atau guru-guru pelamar umum itu tidak ada yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu 2022 kita kembali usulkan sisanya ya, selisihnya dengan yang pensiun kita tambahkan 781.000. Formasi yang dibuka daerah 319.000, loloslah 250.000. Dan tahun 2023 kembali kita usulkan 600.000. Saat yang lebih menyenangkan sebenarnya, tahun 2023 itu di earmark gaji P3K itu tidak boleh dipakai selain untuk gaji. Tapi tetap saja usulan itu, kalau dilihat angka ini kan 46%. 46% saja atau 296.000 saja usulannya. Sedangkan tahun 2024 kita kembali mengusulkan ini adalah ronde terakhir untuk P3K karena kita akan menutup lembaran baru P3K tahun 2025. Kita sudah ada ruang talenta guru, di mana di sini kita rekrut hanya mengganti guru-guru pensiun saja. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau sekarang Bapak Ibu melihat ada guru PPG Prajabatan ikut P3K, itu sama sekali beda kapling dengan kapling Bapak Ibu guru honor. Karena guru P3K, guru lulusan PPG Prajabatan, gelombang 1, 2, dan 3 yang baru dibuka ini hanya untuk mengisi guru-guru yang pensiun. Yang gajinya sudah ada guru pensiun. Sedangkan kapling guru honor ini adalah yang sekarang tersedia kebutuhannya. Ini saya belum pernah klarifikasi sama sekali dalam sebuah forum apapun. Tapi di luaran kan banyak sekali informasi. Sekaligus forum ini bisa sebagai forum klarifikasi jika nanti ada yang bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat berharap dukungan dari semua pihak. Kami sudah berbicara dengan berbagai kementerian agar 305 ini ada perubahan mekanisme melalui ruang talenta. Jadi dalam ruang talenta ini perubahan mekanismenya itu adalah formasi ini jangan lagi tergantung usulan pemerintah daerah. Karena ini adalah terakhir kali. Jika ini selesai, maka rantai guru honor ini bisa kita selesaikan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang ASN. Gitu ya. Dan kami juga mendengarkan audiensi dari para tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, bermacam-macam asosiasi yang datang, dan sesuai dengan nama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, maka kami pun pada menit-menit terakhir, pada saat kita berpaparan dengan Kemenpan RB, menghitung angka kebutuhan tendik. Dan kami usulkan 82.717. Ini adalah pada saat terakhir, karena sebenarnya tendik itu sendiri dari Kemenpan dianggap bukan tenaga P3K, tenaga teknis, karena P3K adalah jabatan fungsional, sehingga jabatan profesional, sehingga dianggaplah belum bisa diusulkan jadi tendik. Tapi kami tetap mengusulkan ya, semoga ini bisa diakomodir di tahun depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Suci, jika kurang 5 menit mohon diingatkan ya Bu. Nggak apa-apa Ibu, nanti ditambah kalau masih ada banyak saya kira yang penting untuk disampaikan, Prof. Monggo, Prof. Oh, baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati dan terima kasih untuk pengertian Ibu Suci sebagai moderator yang baik hati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kabarkan kepada Bapak Ibu semua di sini, di ruang ini, bagi guru P1 atau guru honor, alhamdulillah kita pada tahun 2022 kemarin ini berhasil. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau saya selalu ngomong tentang guru honor ini selalu sebenarnya sedih ya, karena saya itu sebenarnya ingin semua guru honor ini segera jadi P3K.
Karena visi saya nomor satu itu supaya segera bisa terrealisasi bahwa seluruh guru itu mendapatkan bangga dengan profesinya. Jadi profesi itu sebagai membanggakan, terhormat dan bermartabat. Gitu ya. Itu harapan saya satu-satunya. Mungkin program prioritas itu banyak sekali. Bagi saya itu mudah dieksekusi. Semua program yang tadi saya sebut. Guru penggerak, sekolah penggerak itu mudah. Tapi yang paling sulit bagi saya dan paling menyita semua energi adalah P3K ini. Kenapa? Ini menyangkut manusia, begitu ya. Di sini ada, saya mohon maaf ya. Jadi kalau sisa passing grade tahun 2021 itu 193.954 itu sudah bisa kita angkut tahun 2020 seleksi sebelumnya itu 131.000 sudah mendapatkan penempatan dan masih belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Ini kemarin ya, seleksi yang kemarin itu jumlahnya masih 62.000. Termasuk ini yang banyak adalah di Jawa Tengah juga banyak. Saya cukup perhatian dengan Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur sebenarnya sudah hampir selesai nih Jawa Timur. Nah di sini um, tahun ini alhamdulillah akan terangkut lagi dengan segala cara ya karena kami memang prioritasnya di P1 dengan berbagai perpanjangan dan pembahasan yang sangat intens, maka 50.248 di seleksi ini sekarang yang sedang berlangsung ini akan mendapatkan penempatan. Saya senang sekali dan masih tersisa ini masalahnya 12.279. Dan ini adalah potensi akan kami tuntaskan di tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang Bapak Ibu melihat banyak sekali perubahan regulasi atau edaran, itu sebenarnya adalah bagaimana supaya guru-guru ini bisa mendapat tempat. Sifatnya sementara. Misalnya, saya mendapatkan banyak hujatan ini Bu ya, bahwa ada ini sekaligus nih, ini kan ditayangkan ya Bu ya, dalam YouTube ya Bu ya, sekaligus Iya. bisa dibaca oleh guru-guru nih yang sekarang suka menghujat ya, bahwa saat ini PGSD ya, PGSD itu, guru SD itu adalah guru yang paling kurang untuk P3K. Jadi yang P3K yang paling kurang dan guru yang pensiun yang terbanyak. Berbagai cara kita lakukan untuk bisa merekrut lulusan PGSD masuk PPG Prajabatan itu tidak pernah bisa memenuhi kuota. Sementara sementara Bapak Ibu, ketika sudah jadi punya serdik, guru-guru matematika, bahasa Indonesia, IPS, semua itu bisa ngelamar guru SD. Sehingga formasi SD itu diperebutkan oleh lulusan dari bidang studi yang linear untuk mapel SD. Mereka tidak mendapatkan pedagogi untuk mengajar SD. Sehingga untuk waktu tertentu hingga kuota guru kelas itu terpenuhi, kami berdiskusi dengan asosiasi guru PGSD untuk membuat lebar input PPG untuk PGSD daripada mereka tidak mendapatkan bekal pedagogi ke-SD-an tiba-tiba ngajar SD, lebih baik mereka lulusan matematika bahasa Indonesia itu belajar pedagogi untuk PGSD dan dia bisa menjadi guru SD sampai guru-guru kelas ini terpenuhi. Dan ini pun juga berlaku untuk P3K. Sehingga sekarang guru-guru bahasa Inggris itu sudah kami linearkan dengan SD. Guru BK sudah linear dengan SD. Supaya apa? Teman-teman yang oversupply, yang tidak ada tempat, kan yang oversupply itu banyak Bu, misalnya bahasa Inggris, itu bisalah menjadi guru SD. Segala cara kami lakukan agar guru-guru yang sudah lolos PG ini bisa mendapatkan tempat, tetapi masih sejalan dengan undang-undang yang ada. Itu adalah terobosan-terobosan yang dilakukan. Yang Bapak Ibu mungkin harus tahu betapa kami ingin semua P1 ini segera terangkat. Dan tetap saja
masih ada 12.279 yang belum terangkat karena mereka-mereka ini yang oversupply sudah dilakukan dengan berbagai treatment tetap saja tidak ada tempat. Sebenarnya bukan berarti Indonesia nggak butuh beliau-beliau, Bu. Mereka dibutuhkan tapi bukan di daerahnya. Misalnya guru-guru ini adalah banyak guru di Kabupaten Pemalang. Sementara yang butuh itu bukan di Pemalang, misalnya di Sukoharjo misalnya. Dan regulasi kita di dalam Permenpan tidak bisa pindah. Kalau guru SD, SMP itu dari Pemalang ke Sukoharjo. Sebenarnya bukan berarti kita nggak butuh guru tersebut, tetapi tidak bisa lintas kewenangan. Sehingga ada 12.279 yang akan kita selesaikan insya Allah di tahun 2024. Dan sekarang ini perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau kami akhirnya apa yang bisa kami lakukan? Membujuk pemerintah daerah agar membuka formasinya sesuai dengan prioritas yang sekarang ada. Begitu. Sampai dengan pendaftaran seleksi tahun 2023 ditutup kemarin, 80,4% guru PG 2021 telah dibuka formasinya. Jumlahnya ini. Dan masih tersisa sebesar ini. Menurut saya ini akan kita selesaikan. Mohon bersabar bagi teman-teman sahabat guru P1 yang belum dapat tempat, akan kami tuntaskan di tahun 2024. Lalu kita masuk, ini adalah sekedar update kepada Bapak Ibu guru, bagaimana kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dan sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Maka kalau kita mau rayakan, ayo kita rayakan sebentar. Kita perlu bersyukur, bersujud bersyukur, namun kita jangan terlena, karena di depan kita tantangannya masih banyak dan tinggal 1 tahun lagi kita untuk menuntaskan semuanya. Bapak Ibu, sekarang apa dan bagaimana peluang karir, pengembangan diri bagi P3K, bagi teman-teman guru yang sudah jadi P3K. Di dalam undang-undang yang sekarang baru terbit, undang-undang ASN, ini sebenarnya nanti perlu dicermati lebih jauh. Banyak yang tidak sejalan dengan undang-undang guru dosen. Mungkin jika kita tidak merubah undang-undang guru dosen kita, guru dan dosen akan dikecualikan dalam hal mendapatkan kesejahteraannya, karena kesejahteraan itu dimungkinkan berbasis kompetensi guru sampai mendapatkan gaji pendapatan hingga 20 juta itu dalam undang-undang ASN. Sekarang kita lihat di sini pengertian ASN dulu. ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, yang angkat bukan kami. Jadi kalau ada yang tolong Bu angkat kami itu salah, yang angkat adalah PPK setempat dan diserai tugas dalam satu jabatan pemerintahan. Maka mohon maaf jika tidak bisa di sekolah swasta, ya, atau diserai tugas negara lainnya, dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangan. Jadi kami sangat mohon maaf jika ada yang ingin P3K kembali ke sekolah swasta, karena aturan ini tidak bisa mengatakan demikian. Lalu PP3K sendiri itu apa? Adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu, di dalam undang-undang yang baru pun, kalau kemarin kami ingin asosiasi perguruan tinggi swasta atau asosiasi sekolah swasta untuk mengajukan permohonan kepada Kemenpan RB agar keinginannya P3K bisa diletakkan di sekolah swasta itu ternyata tidak bisa masuk dalam pasal ini. Karena definisinya adalah mereka yang masih melaksanakan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan berarti di instansi pemerintah atau di sekolah negeri. Bagaimana peluang karir dan pengembangan diri bagi guru P3K? Sebelum bicara ke peraturan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua P3K. Dalam Permendikbudristek kami yang kita buat jauh sebelum Undang-Undang ASN itu terbit, kami sudah melakukan poin perubahan. Di mana di sini, jika sudah menjadi P3K, maka Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah. Di sini tetapi tentu harus memenuhi persyaratan ya.
minimal 3B bagi PNS dan guru ahli pertama bagi P3K. Bapak Ibu, jika diangkat jadi P3K, itu SK-nya adalah guru ahli pertama ya. Maka 3B bagi PNS, guru ahli pertama bagi P3K. Kemudian mempunyai sertifikat pendidikan guru penggerak. Jadi ini sebenarnya jauh sebelum undang-undang ini terbit, kami sudah memberikan ruang berkarir bagi guru P3K untuk menjadi kepala sekolah di satuan-satuan pendidikan pemerintah. Di berbagai daerah, jika saya datang ke pemerintah daerah, mereka masih belum berani mengangkat. Tapi saya tunjukkan bahwa di dalam Permendikbudristek 40 sudah disebutkan guru ahli pertama, itu SK Bapak Ibu ya, P3K itu disebutnya guru ahli pertama, itu bisa menjadi guru kepala sekolah. Lalu jika sudah menjadi P3K, kami sudah menyiapkan uji kompetensi di dalam undang-undang ASN bahwa sekarang Bapak Ibu tidak ada dupak lagi ya. Kalau mengurus pangkat itu tidak ada lagi ngurusin dupak, tapi ukom. Dan uji kompetensi itu dilaksanakan oleh instansi pembina. Instansi pembina untuk semua JF ini adalah Kemendikbudristek, dalam hal ini Dijen GTK. Nah, bagi guru P3K bisa mengikuti uji kompetensi sebagai pengawas, pamong, maupun penilai. Jadi bisa menjadi pengawas, pamong, penilai bagi guru ahli pertama. Jadi sebenarnya setelah, jadi prosesnya agak beda ya. Kalau pengawas sekolah itu, Bapak Ibu jika sudah, sekarang kan tentu setelah menjadi guru penggerak itu kan tidak ada syarat tuh, siapa saja waktu itu boleh. Jika Bapak Ibu ini kompeten, ikut seleksi jadi guru penggerak, maka dia masuklah ke dalam namanya dashboard. Kami punya dashboard penugasan guru sebagai kepala sekolah dan bisa langsung dipilih sebagai kepala sekolah. Dan saya sudah menyampaikan kepada para kepala daerah, angkat mereka P3K karena kita belum tahu apakah ke depan akan ada PNS. Jadi ya satu-satunya jenjang karir guru itu sekarang ini ya dari P3K. Kalau Bapak Ibu ngomong angkat pengawas dari P3K, lalu siapa yang mau jadi pengawas? Orang-orang sudah pada pensiun. Maka di sini bisa mengikuti uji kompetensi dengan syarat guru ahli pertama, Bapak Ibu bisa menjadi pengawas sekolah, pamong, belajar maupun penilai. Kami sedang melakukan perampingan JF. Nanti ada satu JF saja yang namanya JF guru. Bapak Ibu yang P3K sudah jadi JF guru, nanti penugasan sebagai pengawas, penugasan sebagai pamong, dan penugasan sebagai penilai. Lalu bagaimana dengan karir nih? Nah ini kami perlu ngobrolnya dengan PGRI sekarang. Dalam hal Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, pengembangan karir itu bagian dari pengembangan diri. Dalam pasal 21 disebut, pegawai ASN berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Berarti material itu duit sesuai dengan peraturan yang ada, non-material itu berarti penghargaan. Ya, komponen penghargaan itu bisa penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitasi, dan jaminan sosial. Lalu, bagaimana dengan pengembangan diri? Nah, di situ ditambah dijelaskan bahwa termasuk di dalamnya di sini, ini lanjutan ya, pasal 21, itu adalah selain jaminan sosial, lingkungan kerja, dan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Dan bantuan hukum dari pemerintah. Sekarang Bapak Ibu, jika ada masalah-masalah, mengadunya ke pemerintah, Bapak Ibu sudah dapat bantuan hukum. Lalu bagaimana dengan pengembangan diri? Di dalam Undang-Undang ASN ini, tidak secara eksplisit tertuang seperti apa pengembangan diri bagi guru P3K. Di situ di dalam pasal 8 disebut, pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dapat berubah pengembangan talenta dan karir dan atau pengembangan kompetensi. Nah, terkait dengan pengembangan talenta, kami sedang menyiapkan namanya manajemen talenta. Isinya adalah semua ASN. Jadi semua ASN tanpa kecuali yang isinya adalah PNS dan P3K berhak untuk mendapatkan pengembangan talenta.
bagi setiap yang masuk dalam ASN. Jadi Kemendikbudristek sudah menyiapkan ini jauh sebelum undang-undang ini keluar. Namanya manajemen talenta guru yang akan dirilis pada akhir bulan depan. Dan Bapak Ibu yang sudah P3K itu masuk ke dalam sistem tersebut. Catatan pentingnya adalah ini Bapak Ibu. Saat ini undang-undang ini sedang diturunkan dalam PP Manajemen ASN. PP pelaksanaannya undang-undang ASN tersebut. Dalam draft RPP Manajemen ASN ini sedang disusun. Pengembangan karir P3K belum eksplisit tertulis dalam norma. Jadi kami kemarin meninjau, melihat mana yang ada karirnya P3K itu mana. Ternyata belum ada. Sementara di dalam Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di sini kan berarti Bapak Ibu ini termasuk JF Guru ya, hanya mengatur JF Guru sebagai karir PNS. Catatannya adalah, inilah tugas kita bersama untuk mengawal agar pengembangan karir itu masuk dalam norma PP Manajemen ASN. Kami di sini sebagai pemerintah sudah memasukkannya. Tentu bantuannya adalah dari organisasi profesi, membantunya dalam hal ini. Jadi ini yang kami harapkan, yang disebut mitra strategis itu adalah ketika kita punya masalah ini, kita berkolaborasi untuk kepentingan yang sama adalah guru. Bagaimana kita bersatu padu untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan. Bukanlah berseberangan atau malah menjadi lawannya dari pemerintah. Itu sangat amat mengganggu tugas kami sebagai pemerintah. Ini adalah catatannya kami, dan ini guru P3K itu sebenarnya apa sih? Kalau tadi yang saya sebut, selain itu, jika belum punya sertifikat, apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan? Ya Bapak Ibu aktiflah di dalam kurikulum Merdeka. Di sini kami punya platform Merdeka di 306.000 sekolah itu sudah implementasi kurikulum Merdeka. 80%. Tahun depan sebentar lagi menjadi kurikulum Indonesia namanya ya, bukan kurikulum nasional, kurikulum Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan menjadi kurikulum kita. Dan saya berharap Bapak Ibu guru P3K yang sudah punya status, yang sekarang lebih fokus pada peningkatan kompetensi, ikutlah berbagai pelatihan mandiri di dalam platform Merdeka Mengajar dan aktif dalam Kombel. Kenapa? Dalam manajemen talenta yang sedang kita kembangkan, kredit poin semuanya adalah aktivitas Bapak Ibu di dalam platform, tidak ada lain. Jadi di situ banyak pelatihan mandiri yang Bapak Ibu bisa ikuti dengan gratis, dan disitulah nanti kredit-kredit yang Bapak Ibu bisa masukkan, sehingga Bapak Ibu punya kekayaan di situ yang nanti Bapak Ibu bisa jadikan kredit untuk peningkatan kesejahteraan. Karena ke depan kesejahteraan guru itu tergantung pada seberapa Bapak Ibu punya kompetensi. Meskipun ini akan bisa diterapkan jika ada perbaikan dalam undang-undang guru dosen kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang slide terakhir saya bahwa ini adalah yang ada di platform. Pertama, pesan saya barusan dapat WA, Bu, saya ini kenapa dibedakan seragam? Apalah arti warna baju Bapak Ibu? Saya pun jika disuruh pakai hitam putih tiap hari saya mau. Nggak penting bagi saya warna baju. Yang penting adalah setelah Bapak Ibu menjadi P3K, tunjukkanlah bahwa Bapak Ibu itu kompeten. Sekarang aktiflah di dalam semua yang bisa Bapak Ibu ikuti dalam kebijakan Merdeka Belajar ini. Merdeka Belajar sama sekali tidak memberikan perlakuan istimewa bagi yang PNS, honorer maupun P3K, tapi memberikan perlakuan bagi mereka yang aktif dan mau bergotong royong, berkontribusi untuk anak-anak kita. Jangan permasalahkan warna baju atau perlakuan, itu tidak penting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kompeten, hebat, Bapak Ibu pasti akan menjadi mutiara yang akan dilirik oleh semua pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, ini paparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.